Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali. Tadi sudah kita singgung bahwa Ibnu Jazari rahimahullahu taala menyebutkan dalam bab ini ahkam nun dan mim yang ditasydid adalah bacaan wajibul gunnah. Wajib dibaca gunnah. Kemudian yang kedua, mim yang disukun bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 3 bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga idgham mimi. Kemudian perlu diketahui bahwa pada pada mim yang disukun bertemu dengan ba ini ada 2 qaul atau 2 pendapat. Karena itu di sini kita lihat beliau mengatakan wa akhfiyanna al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtar. Kata-kata 'ala al-mukhtar min ahli al-ada yang menunjukkan di sini ada khilaf ya di kalangan para ahlul ada, ahli tajwid, ahli qiraat. Khilafnya di mana? Khilafnya di sini adalah yang pertama dibaca mim sukun bertemu dengan ba, dibaca ikhfa syafawi. Dan ini yang mukhtar atau yang pendapat yang kebanyakan dari atau jumhur ahlul ada, jumhur ahli tajwid. Termasuk di antaranya di sini adalah Ibnu Jazari rahimahullahu taala merajihkan pendapat ini. Ya, kemudian dari Abu Amr Ad-Dani dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua dibaca izhar. Dibaca izhar. Dan yang mengatakan izhar pun juga ada khilaf lagi. Ya. Khilafnya antara ada gunnahnya atau tidak. Ini yang pendapat yang kedua. Ada gunnahnya dalam izharnya mim di sini atau tidak. Dan ini 2 pendapat. Maka di sini dari 2 pendapat ini tidak ada yang kemudian mengatakan adanya furjah, itu tidak ada. Ya. Mengatakan ada furjah ketika mengucapkan mim sukun bertemu dengan ba, ya. Kemudian sambil ada melompong sedikit ya bolong, ini tidak ada ya. Di antara 2 bibir ini tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu ya. Dari kalangan ahlul ada. Kalau dari kalangan mutaakhirin mungkin ya. Mu'asirin bukan mutaakhirin, mu'asirin ya, orang sekarang mungkin ada. Tapi kalau kemudian merujuk kepada buku-buku yang mutaqaddimin, ini tidak ada. Khilafnya di 2 hal tadi, antara izhar dengan ikhfa. Ya. Antara izhar dengan ikhfa. Yang ikhfa di sini, ikhfaul mim adalah dengan ikhfa'nya dengan pun juga dengan intibaqus syafatain, hanya itu khafif. Ya. Khafif ya. Artinya lebih ringan ya. Maka Ibnu Jazari juga dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'at al-Ashr, beliau juga mengatakan bahasanya al-wajhani sahihan ya. 2 bacaan ini sama-sama benar ya. Tapi beliau mengatakan dikatakan ma'khudun bihima, boleh, tapi illa anna al-ikhfa aula. Nah, beliau merasakan yang diikhfakan, anna al-ikhfa aula, yang dibaca ikhfa syafawi ini lebih beliau kuatkan. Nah, maka dalam hal ini untuk mengikhfakan mim ketika bertemu dengan ba adalah tetap intibaqus syafatain ya. Nempelnya 2 bibir hanya khafif ya, tidak kuat ya. Tidak seperti hum barizun ya. Hum jelas ya. Tapi hum nempelnya khafif ya. Hum barizun ya. Ya. Ini
ma lahum bihi min ilm. Ma lahum ada bukan furjah ya, bukan bolong, adanya lubang di antara dua syafatain, dua bibir, tapi di sini adalah intibaqus syafatain ini lebih khafif, ini ringan. Ini ya. Ini pada mim sukun bertemu dengan ba ya. Dan ini dinukil dari perkataan Al-Marashi mengatakan al-zahir anna ma'na ikhfa'il mim laisa i'dama dzatiha bil kulliyah bal idhafuha wa satr dzatiha fil jumlah. Ini dengan dilemahkan nempelnya dua bibir ini saja dari makhrajnya ya. Dilempelkan dengan apa? Bitaqlilil i'timad ala makhrajiha wa huwa syafatan. Taqlilil i'timad, jadi menyedikitkan sandaran makhrajnya dari dua bibir ini. Ini tentang ikhfa syafawi. Karena itu beliau mengatakan alal mukhtari min ahli al-ada. Ini yang beliau rajikan dan juga itu yang dirajihkan dari ahlul ada. Dan ini beliau tidak menyandarkan pada pendapat beliau sendiri, tapi menunjukkan juga Ibnu Jazari menyandarkan kepada pendapat dari umumnya ahlul ada atau ahlul tajwid. Alal mukhtari min ahli al-ada. Baik. Kemudian selanjutnya qala wa azhiranha inda baqil ahrufi, dan izharkanlah pada baqil ahrufi ya, pada baqil ahrufi, pada huruf yang lain selain ba ini. Wahdar lada wawin wafa an takhtafi, dan hati-hatilah ketika bertemu dengan waw dan fa untuk diikhfakan ya. Karena mim sukun bertemu dengan waw dan fa tetap dibaca izhar syafawi. Namun karena kedekatan atau makhraj yang sama, waw dan fa dengan ba ya, juga dengan mim dalam hal ini, maka ini perlu hati-hati ya. Karena biasanya kawan dekat ini ya suka nepotisme ya. Ya. Ada nepotis di sini ya, maka ini hati-hati karena beliau mengingatkan ini biasa ya. Sifat manusia, sifat huruf seperti itu, kedekatan ya, kadang nyerempet. Maka beliau ingatkan wahdar lada wawin wafa an takhtafi. Hati-hatilah ketika mim yang disukun bertemu dengan waw dan fa untuk diikhfakan. Jadi tetap diizharkan ya. Izharkan ya. Jelaskan mim sukun ketika bertemu dengan selain ba dan mim. Ini adalah ini ya. Ba dan mim, karena mim adalah masuk dalam idgham, mim diidghamkan. Dan izhar ini dikatakan izhar syafawi. Kenapa dikatakan syafawi? Karena izharnya keluar dari syafatain ya. Maka dikatakan izhar syafawi. Adapun yang nanti ahkamun nun dikatakan izhar halqi karena keluarnya dari halq ya, dari tenggorokan ya. Dari 6 huruf yang sudah kita bahas di makhrajnya, makhrajul halq. Hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha ya. Ini maka ringkasnya bahwa mim yang disukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, ini adalah mukhtar ya. Kita pilih yang yang rajih ya, yang dirajihkan oleh kebanyakan para ahlul ada. Yang pertama adalah ikhfa syafawi dengan mengikhfakan mim yang disukun ketika jatuh sesudahnya ba. Ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua adalah dibaca idgham mimi atau idgham mutamathilain ya. Idgham mimi atau idgham mutamathilain
shaghir ya. Nah, ini sudah kita bahas ketika mim sukun bertemu dengan mim ya. Ini bacanya idgham. Karena dengan syaddah ya. Di mim yang pertama diidghamkan kepada mim yang kedua dengan ditambah dengan syaddah pada mim yang kedua ini. Kemudian yang ketiga dibaca idhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba ini. Ya. Dikatakan idhar syafawi karena idharnya ini keluar dari syafatain. Baik, selesai sudah ya. Dari ahkam mim sakinah dan nun mim dan mim musyaddadatain. Bacaan wajibul ghunnah dan bacaan mim sakinah ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kita langsung saja ya. Wadhiranha inda baqil ahrufi wahdar lada wawin wa fa an takhtafi. Berikutnya adalah tanwin wa nun sakinah. Tanwin dan nun sukun ya. Dan nun sukun ini kalau tanwin jelas hanya pada huruf ya, pada pada isim ya. Nun tanwin itu hanya masuk pada isim saja ya. Tapi nun yang disukun ini bisa masuk pada tiga-tiganya. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, demikian pula pada harf ya. Maka memiliki memiliki hukum yang sama, baik itu masuk pada isim, fi'il ataupun juga harf. Ini yang perlu dipahami ya. Demikian pula masuk pada huruf-huruf muqata'ah ya. Huruf-huruf yang terpisah dari fawatihus suwar, dari pembuka surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Maka ini juga sama ya, hukumnya sama. Ini seperti misalkan pada ain kemudian sin, berarti sini nun ketemu dengan sin ya. Ain sin tidak sin qaf tidak ya. Tidak dibaca ain sin qaf, tetap mengikuti kepada ahkam tajwid, ahkam nun sakinah di sini ya. Ini. Jadi tidak hanya ketika di tengah ayat saja, tapi di fawatihus suwar. Demikian ya. Bagaimana juga pada mim sukun juga sama ya. Pada alif lam mim juga sama. Karena idgham di sini ya. Alif lam kan tidak dibaca lam kemudian mim, tapi lam, karena lam adalah lam dengan mim kan, bertemu dengan mim, maka ini diidghamkan masuk dalam idgham mimi. Demikian pula pada nun sakinah, ini nun yang sukun pun juga demikian, masuk pada semuanya ya. Pada isim, fi'il dan juga huruf, dan juga berlaku pula pada fawatihus suwar ya. Ada seperti misalnya kaf ha ya ain, tidak ain diizharkan nunnya, tapi nun sukun ketemu dengan sin ikhfa ya. Baik. Ini ya. Maka bagi catatan bahwasanya nun sukun, kalau tanwin tadi masuk hanya pada fi'il saja ya. Pada isim saja ya, pada isim. Kemudian nun sukun masuk pada isim, fi'il, demikian pada harf dan juga pada fawatihus suwar.
Ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini tanwin ini memiliki hukum yang sama seperti nun yang disukun. Ini. Hal ini ilahnya adalah karena dalam masalah tajwid ini, hukum tajwid ini bersandar kepada nutq, ya, kepada ucapan, bukan kepada tulisan, ya, kepada pengucapan, bukan kepada tulisan, ya. Maka di sini perlu diperhatikan, ya. Nun sakinah. Ini, nun yang disukun tanwin ini memiliki hukum yang sama dengan nun yang tanwin sama dengan nun yang disukun. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa idharun idghamun wa qalbun ikhfa fa inda harfil halqi adhhir waddghim fil lam war ra la bi ghunnatin lazim wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu illa bi kilmatin ka dunya anwanu wal qalbu inda al ba bi ghunnatin kada liqfa lada baqil hurufi ukhida. Sudah mad wal qasr. Kemudian ini wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa, dan hukum tanwin dan nun ada izhar, idgham, iqlab dan ikhfa, ya. Ada 4, ya. Izharun, idghamun wa qalbun ikhfa. Ada 4 bacaan, izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Kemudian beliau mulai merinci, dan ini sama seperti pada Hidayatus Sibyan, ya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Kalau ini lebih jelas, ya, lebih dirinci pada Hidayatus Sibyan, ya. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu, hukum tanwin dan nun ketika disukun. Ahkamu tanwin wa nunin taskunu indal hijai, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, khamsatun tubayyanu, ada 5 bacaan yang akan dijelaskan. Apa itu? Izharu idghamu ma'al ghunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara waw, ya. Izhar, idgham ma'al ghunnah, dengan ghunnah, au bi ghairiha, atau dengan tanpa ghunnah, idgham bila ghunnah, wal qalbu dan iqlab, wal ikhfara waw dan ikhfa sebagaimana mereka meriwayatkan. Ini sama, ya. Kemudian jadi dari sini bisa dipahami bahwa hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 4 bacaan atau 5, ya. Yang pertama izhar, namanya izhar halqi. Dikatakan izhar halqi karena keluar dari halq. Kalau tadi pada mim dikatakan syafawi karena keluar dari syafatain, dari 2 bibir, ya. Ini. Adapun yang nun sukun, izharnya adalah izhar halqi karena keluar dari tenggorokan, ya, dari huruf yang 6 itu. Kemudian yang kedua idgham, dan idgham terbagi 2, idgham bi ghunnah dan bila ghunnah. Yang pertama bi ghunnah ketika bertemu dengan ya, nun, mim dan waw. Kemudian yang bila ghunnah, yang kedua ketika bertemu dengan lam dan ra, ya, tanpa ghunnah. Hanya nanti jelaskan pada nun dan waw, ketika nun sukun bertemu dengan nun dan waw. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ya, adalah bacaan iqlab, ya. Bacaan iqlab.
Ini ya. Ini ketika nun sukun bertemu dengan ba. Dan yang keempatnya atau kelimanya adalah bacaan ikhfa haqiqi. Ini adalah ikhfa haqiqi. Ya. Ketika nun sukun bertemu dengan sisa dari huruf yang sebelumnya. Dari sisa dari izhar, idgham dan iqlab. Yang dijelaskan dalam Hidayatus Tibyan, dan juga ini nanti juga beliau akan menjelaskannya ya. Tapi beliau tidak merinci yang ikhfa ini ya. Kalau dalam Hidayatus Tibyan dirinci. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Wadhir lada, dan izharkanlah hamzin ketika bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, ha dan kha. Ini juga sama. Dikatakan qala fa inda harfil halqi. Ketika bertemu dengan huruf halq. Beliau tidak merinci huruf-hurufnya. Tapi kalau di Hidayatus Tibyan disebutkan huruf-hurufnya. Dan beliau mencukupkan dengan julukannya harful halqi karena sudah dibahas pada makharij ya. Pada babul makharij. Ini. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasfihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha, adnahu ghainun kha'uha. Ini ya, 6 huruf. Hamzah dengan ha, ha dengan ain, ghain dengan kha. Ini ya. Dari aqsal halq, wasat al-halq dan adna al-halq. Baik. Ini beliau mencukupkan dengan menyebutkan fa inda harfil halqi azhir, dan idharkanlah. Ini ringkas saja. Kalau yang kita sudah dikatakan wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Waddagim fil lam war ra la bi ghunnatin lazim. Kemudian idghamkanlah pada lam dan ra. Yani ketika nun sukun bertemu dengan lam dan ra, la bi ghunnatin, tidak dengan ghunnah. Tidak dengan ghunnah. Ini idgham bila ghunnah. Ya. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Kemudian yang ketiganya ya, yang ketiga beliau sebutkan wa adghiman, dan idghamkanlah bi ghunnatin, dengan ghunnah, fi yuminu, pada nun sukun bertemu dengan ya, waw, mim dan nun ya. Pada ya, waw, mim dan nun yang terangkum dalam lafaz yuminu. Kalau di Hidayatus Tibyan dengan lafaz yanmu ya. Ya. Wadghim bi ghunnatin biyanmu la idza biyanmu la idza kana bi kilmah. Kecuali jika dalam satu kalimat. Ini idgham bi ghunnah ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, mim dan nun di lain kalimat. Dengan syarat di lain kalimat. Kalau dalam satu kalimat maka dibaca izhar. Illa bi kilmatin ka dunya anwanu. Kecuali jika dalam satu kalimat maka dibaca izhar. Ini. Wadghim bi ghunnatin biyan mula idza kana bi kilmatin ka dunya fambida. Dunya anwanu. Unwan, sinwan, qinwan. Ini nun bertemu dengan waw, nun bertemu dengan ya. Mestinya
dibaca idgham bi gunnah, tapi karena dalam satu kalimat dibaca izhar. Maka syaratnya nun sukun bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini dibaca idgham bi gunnah dengan dengung, dengan catatan, dengan syarat di lain kalimat. Ya. Ini yang ketiga, bacaan yang ketiga, idgham bi gunnah. Kemudian yang keempatnya wal qalbu indal ba bi gunnatin kada. Dan al qalbu dan iqlab, bacaan yang keempat adalah iqlab ketika nun sukun bertemu dengan ba bi gunnah. Nah, di sini dengan gunnah. Ya. Ini ya. Bi gunnatin kada ikhfa wal qalbu indal ba. Ya. Ini. Hanya gunnahnya iqlab di sini berbeda dengan gunnahnya pada yang idgham bi gunnah tadi ya. Yang yuminu pada lafaz ya yang ketemu dengan ya, waw, mim dan nun. Demikian pula berbeda pada ketika mim bertemu dengan ba di ikhfa syafawi ya. Wal qalbu indal ba bi gunnatin kada likhfa la dabaqil hurufi uhida. Demikian pula ikhfa ya, diikhfakan ya, ikhfa hakiki pada la dabaqil huruf ketika bertemu dengan sisa huruf yang lainnya. Ini selesai dari apa yang dibahas oleh Ibnul Jazari rahimahullahu taala, bahwa hukum tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5 bacaan. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham bila gunnah, yang ketiga idgham bila idgham bi gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelimanya adalah ikhfa haqiqi ya, ikhfa haqiqi. Kemudian ini secara ringkas ya. Kemudian rinciannya yang pertama izhar jelas ya. Pada izhar ini jelas ini ya. Perlu diketahui yang pertama pada bacaan izhar ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halq ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan gha ya. Itu huruf halq. Maka ini ada 3 tingkatan ya. Ini barangkali yang mungkin terluput secara global kita mengerti, bagaimana juga dibahas ya dalam Hidayatus Sibyan juga sama. Untuk ikhfa ini hurufnya terangkum dalam wa aqyanna inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi, ada sisa yang 15 ya. Diambil 3 pada izhar, diambil 6 pada izhar. Kemudian pada idgham bi gunnah 40 ya. Kemudian yang bila gunnah 12. Kemudian tambah iqlab ya 13 ya. Yang 15 adalah huruf ikhfa semuanya ya. Wa aqfiyanna inda baqil ahrufi jumlatuha 15 fa'rifi. Yang terangkum dalam syair sib za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima ya. Ya. Pada huruf ikhfa ini ya. Pada lafaz ya sib za sana sib za sana kam jada syakhsun qad sama sib za sana kam jada syakhsun qad sama sad zal ta kaf jim shin qaf dan sin. Sib za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid
fi tuqa wa zalima. Ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Sad zal fa kaf jim shin ya. Qaf sin ya. Dal ba zai fa ta ya. Wad dan wa ya. Sad 1, za 2, zal, ta 3, kaf 4, jim 5, ya. Shin 6, qaf 7, sin 8, dal 9, ba 10, zai 11, fa 12, ta 13, wad 14 dan wa yang ke-15 ya. Dalam Zair Sif za tana kam jada syakhsun qad sama. Sif sifatilah za tana yang orang yang dipuji. Kam jada syakhsun qad sama. Kam jada syakhsun qad sama. Betapa banyak orang yang sungguh-sungguh ada syakhsun qad sama telah mulia ya. Yani menjadi tinggi mulia. Dum tayyiban senantiasa menjadi orang yang baik. Dum ay ala dawam ay dum daiman kun daiman. Zid fi tuqa tambahlah dalam ketakwaan wa walima tinggalkan orang yang walim ya. Ini sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa wa zalima. Ini huruf ikhfa-nya. Kembali kepada izhar. Yang pertama adalah huruf izhar. Ini bahwa izhar terbagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Yang pertama, dan ini yang paling jelas izharnya, ketika bertemu dengan nun mati ketemu dengan hamzah dan ha. Ya. Ini lebih jelas ya. Ya. Ini izhar ya. Ada 3 tingkatan ya. Izhar ya. Ala thalatha maratib ya. Ya. Ada 3 tingkatan. 1 ketika bertemu dengan ya, hamzah dan ha ya. Ya. Ini lebih jelas ya. Lebih jelas. Karena apa? Antara nun dan 2 huruf ini sangat jauh. Karena itu izharnya lebih jelas ya. Perhatikan ya. Karena 2 huruf ini lebih jauh dari makhrajnya nun. Maka itu juga izharnya lebih tampak. Ya. Maka semakin jauh kan lebih jelas perbedaannya, ya kan? Semakin jauh akan semakin jelas perbedaannya. Seperti itu manusia, ya. Ya. Makanya jangan jauh-jauh, ya. Maka jauh akan berbeda, ya. Ini. Ya kan seperti itu. Jauh ya nyempal akhirnya, ya. Ini jangan jauh-jauh, ya. Mujalah satu salihin ya. Duduk dengan orang baik-baik. Kalau menjauh akan semakin beda nih. Allah musta'an ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pada huruf wasat al-halq ya, ini bertemu dengan ain dan ha ya.
Ini semakin mendekat ya, semakin berkurang ya. Ya. Kan seperti itu. Semakin dekat akan semakin kurang jelas ya. Ini kalau jauh jelas. Kemudian yang ketiganya ketika bertemu dengan ghain dan kha ya. Ini ya. Ini tingkatan dan contoh-contohnya banyak. Seperti yang pertama pada lafaz man amana. Jelas ya. Min had. Ya, jelas ya. Ini yang hamzah dengan ha. Kemudian ain ya. Min indillah, min indillah. Ya, pada nun bertemu dengan ain ya. Kemudian dengan ha yanhituna dan yang semisal dengan itu ya, jelas. Kemudian ghain ya. Min ghairi syai'in ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ya. Min ghairi. Kemudian kha waliman khafa maqama rabbih jannatan ya. Waliman khafa wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an. Yanhauna dan yan'auna. Jelas ini contoh-contoh yang ada ya. Kemudian yang kedua, jelas ini ya, izhar. Kemudian yang kedua, bacaan idgham. Ya. Idgham yang pertama disebutkan oleh Ibnu Jazari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Atau lebih dikenal dengan idgham kamil. Ya. Idgham yang kamil. Ini idgham bila gunnah pada lam dan ra. Ini ya, kita langsung sini aja. Ini namanya idgham kamil. Ya. Idgham kamil. Idgham yang sempurna. Karena lam dan ra-nya itu nunnya itu hilang. Nunnya sama sekali tidak terlihat ketika bertemu dengan lam dan ra ini. Ya. Ini pada idgham bila gunnah. Maka dikatakan idgham bila gunnah atau idgham kamil. Idgham yang sempurna pada lam dan ra. Kemudian yang kedua idgham yang naqis, idgham yang wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Ini idgham naqis ya. Katakan idgham ya naqis ya. Idgham naqis. Dikatakan idgham naqis karena nunnya masih kelihatan ya. Idgham naqis. Jadi idgham dengan gunnah. Pada nun sukun bertemu dengan ya, waw, mim dan nun. Wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu. Tapi ini dengan syarat ya, fi kalimatain ya. Dalam dua kalimat ya. Kalau dalam satu kalimat ini dengan syarat, bisyarat fi kalimatnya. Bisyarat ya.
dengan syarat dalam satu kalimat, ya, dalam dua kalimat. Fi, ya, dengan syarat dalam jatuh dalam dua kalimat. Illa bikilmatin kadunya anwanu. Karena kalau kemudian dalam satu kalimat maka dibaca izhar, ya. Dan ini dalam Al-Quran pun juga yang satu kalimat hanya 4 saja, ya. Pada lafaz, ya, dicatat ini kalimat dunya, ya, satu, ya. Kemudian kalimat sin wan, ya, ya. Kemudian qin wan ini surat Ar-Ra'd, ya. Kemudian bunyan di surat Taubah, ya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Nasallallahu salaman afiyah, ya. Bunyan, baina tarafai naqib, ya, di antara dua sisi yang tidak akan ketemu, ya. Man assasa bunyanahu ala taqwa minallah, apa man assasa bunyanahu ala taqwa minallahi khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, ya. Yang bangunannya dibangun di atas takwa itu lebih baik, ataukah yang bangunannya dibangun di atas lereng jurang, ya. Fanhara bihi fi nari jahannam, maka akan meluncur ke dalam jahannam. Nasallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah, ya. Ini 3 kalimat saja, ya, dibaca izhar. Dan ini boleh disyaratkan pada lafaz illa bi kalimatin kadunya anwan. Baik, dan contoh-contoh dalam yang bi gunna ini banyak, ya. Pada may ya'mal wa may, ya. Kemudian pada nun ketemu dengan iya. Sebagian mengatakan gunnahnya di sekitar mulut. Ini sekitar mulut pada ketika bertemu dengan ya, ya. Maka di sini perhatikan khususnya ketemu dengan ya. May, bukan may ya'mal, ini baru idgham saja, ya. May, angkat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may, bukan wa may. Kalau wa may ya'mal ini baru idgham, belum gunnah. Wa may, ya, angkat ke khayshum, ke ke pangkal hidung, ya. Wa may ya'mal minas salihat, wa may ya'mal, ini, ya. Demikian pula pada waw. Ini yang perlu diperhatikan ketika nun sukun bertemu dengan ya dan waw. Miu, bukan miu wara, miu baru di sini aja, baru idgham. Tapi miu waraihim wa miu waraihi azabun ghalidh, ya. Wa miu, angkat, bukan wa miu, wa adghiman bi ghunnatin fi yuminu, ya. Maka pada nun, dan kalau nun dengan nun jelas, ya. Ini
Tapi yang demikian pula dengan nun dengan mim ya. Hal ata 'alal insani hinum. Jelas. Karena nun mim ini adalah gunnah khusyum ya. Atau nun dengan nun jelas. Tapi ketika waw dan ya. Ini perhatikan. Pada nun sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ketemu dengan waw dan ya juga harus diperhatikan gunnahnya. Pada mim sukun ketemu dengan waw dan fa ya. Ini diperhatikan ikhfa'nya ya. Ini sama ya. Ada dua huruf pada nun ketika ketemu dengan waw dan ya. Pada mim sukun ketika waw dan fa ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, karena kalau pada nun sukun bertemu dengan ya dan waw ini dikhawatirkan hanya idgham saja tanpa gunnah. May ya'mal wa may ya'mal. Ini min waraihim wa min waraihi 'adzabun ghalid. Ini baru idgham, belum gunnah. Wa min angkat ya. Ini yang harus diperhatikan. Pada juga yauma idzi yafrahul mu'minun yauma idzi ya. Yauma idzi diangkat dengan idgham ya. Idgham yang naqis ya. Naqis dengan gunnah ya. Ke pangkal hidung diangkat ini. Maka ini perlu ditambih ya. Pada nun sukun bertemu dengan ya dan waw, kemudian nun sukun mim sukun bertemu dengan waw dan fa ya. Baik. Ini ya. Dan ini dikatakan idgham yang naqis karena idghamnya nun tetap diidghamkan tapi masih ada sifat daripada nun ya, masih tersisa dari sifat nun yang gunnah ya. Maka dikatakan idgham bi gunnah. Sementara idgham bila gunnah atau idgham kamil ini dikatakan bila gunnah atau idgham kamil karena tidak tersisa dari huruf nun, yakni sempurna dimasukkan semuanya kepada lam dan ra pada lafaz mir rabbihim ya. Man lahu min nasib man lahu ya. Dan yang semisalnya ini ya. Dan sekali lagi idgham ini tidak ada kecuali pada dua kalimat ya. Syaratnya dua kalimat diidghamkan ini. Kalau dalam satu kalimat tetap dibaca idhar. Baik ya. Selesai dari yang keempat ya atau ketiga ala qaul Ibnu Jazari rahimahullahu taala ya. Dari idhar kemudian idgham bila gunnah dan bi gunnah, kemudian atau ketiga ya. Kemudian yang keempatnya wal qalbu 'indal ba bi ghunnatin kada. Kita selesaikan ya. Dan al qalb. Wal qalbu 'indal ba bi ghunnatin kada al-ikhfa lada baqil hurufi ukhida. Makna al qalb namanya qalb itu artinya adalah bolak-balik ya. Makanya dikatakan apa? Qalb itu qalb li'annahu yuqallib ya. Dengan dikatakan halil qalbu illa bid'atun tataqallabu ya. Halil qalbu illa bid'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yaghlabu ya. Ini qalb ya. Tidaklah jantung namanya bukan hati ya. Tidaklah dikatakan qalb itu qalb dan kecuali bid'atun tataqallabu, segumpal bid'ah ini ya, segumpal darah yang berbolak-balik. Bid'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yaghdabu, yang dia punya perasaan terkadang
ridha dan terkadang marah. Ya. Ini makna lughawi daripada al-qalb, yakni yuqallib. Ya. Maka namanya hati seperti itu. Ya. Hari ini senang, besok susah. Hari ini mungkin lagi benci banget sama fulan, besok harinya. Nah, seperti itulah yang namanya hati. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, ya. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka yawman ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Ya. Ini banyak Tirmidzi kalau enggak salah, ya. Ini dengan dihasankan ini. Maka dikatakan ahbib habibaka haunan ma, cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Boleh jadi dia akan yang paling kamu benci. Asan yakuna baghidaka yawman ma, suatu hari dia yang paling kamu benci. Wa baghidaka yawman ma, demikian pula bencilah orang yang kamu benci juga sekedarnya saja. Boleh jadi suatu hari nanti menjadi orang yang paling kamu cintai, dan ini tidak sedikit. Ya. Apalagi kita orang timur, ya. Orang timur kadang kalau sudah kadung-kadung, ya. Sebenarnya hati ingin kembali tapi sudah, ya, beda dengan orang Arab lain, ya. Sifat kita orang Arab sudah terus marah-marah sudah kayaknya nggak ada masalah. Ini kadang-kadang kita bikin anyalnya. Tadi baru pegang jenggotnya sudah. Ya. Ini beda, ya. Seakan-akan tidak baru ribut-ribut. Tapi orang kita seperti kemarin, apalagi orang Jawa, ya, sini. Ya, belangkon, ya. Maka ya seperti itu yang jadi sekedarnya, ya. Karena itu Ibnu Mas'ud, ya, dalam yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ya, katakan alaikum bitu'adah, bi an takuna ra'san fil khair khairun min an takuna ra'san fil syarr. Ya. Alaikum bitu'adah, ini jangan terburu-buru. Hendaknya kalian jangan terburu-buru. Atu'adah, ini pelan. Ini penuh perhitungan. Atu'adah ini adalah berjalan dengan penuh perhitungan dalam sikap, dalam niat. Di antakuna ra'san fil khair min antakuna ra'san fil syarr. Karena ketika kurang perhitungan, ternyata kelewatan, ternyata salah, ya. Ini salah paling depan salahnya, ya. Ini yang berat, untuk kembali itu akan terasa berat, ya. Ini. Baik dia sendiri mau kembali atau yang mau menerima juga akan berat. Ini ketika terlalu cepat, gitu, ya. Nah. Baik, kembali kepada makna al-qalb. Maka di sini adalah makna al-qalb. Wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada, ya. Itulah hati, ya. Halil qalbu illa bid'atun tataqallabu lahu khatirun yarda miraran wa yaghdabu. Amin nafsu illa wahdatun mutmainnatun. Adapun nafas ini adalah wahdatun mutmainnah, ya. Satu kelompok yang tenang, ya. Baik, nanti ngelantur malah. Kembali wal qalbu indal ba bi ghunnatin kada. Dan iqlab ini, makna iqlab ini adalah tadi tahwil, tabdil, ya. Ya. Ini berbolak-balik, ya. Berubah. Yang dimaksudkan di sini adalah taqlibun nun miman ma ikhfa'il nun, ya, ma ikhfa'il mim. Yang dimaksudkan dengan iqlab di sini adalah taqlibun nun miman, ya, mengganti, ya, ini iqlab, ya. Ini iqlab, ya. Ini, ya. Pokoknya yang kosong aja, terserah. Seret-seret. Tapi bagusnya di tempat di buku antum jangan disemuti kayak gini, jangan. Enggak bagus, ya. Kalau bisa buat catatan sendiri, ya. Enggak bagus. Iqlab adalah taqlibun nun, ya, miman. Ya. Taqlibun nun miman, ya,
ma'a ikhfa al-mim, ya. Ma'a ikhfa al-mim. Ya. Ini makna iqlab. Mengganti nun dengan mim, tapi dengan ikhfa'ul mim, dengan menyembunyikan mimnya. Ya, ini mana iqlab. Taklibun nun miman, ma ikhfa'il mim. Dan tentunya sini dengan gunnah, tapi gunnahnya hanya di sekitar bibir saja, ya. Ini. Dan ini ketika nun nun sukun bertemu dengan ba. Ini. Baik dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat yang berbeda, ya. Imba'atha, satu kalimat. Mim pada mim ba'di, min ba'di. Maka nun di sini diganti dengan mim. Mim ba'di sami'an basira. Ya, sama seperti pada ikhfa syafawi. Persis, ya. Hanya bedanya pada ikhfa syafawi dengan gunnah khayshum, ya. Sementara pada iqlab ini nunnya tidak dengan gunnah, hanya di sekitar mulut. Tetap dengan intibaqus syafatain. Ya, tidak ada furjah, ya. Tapi intibaqus syafatain khafif, ya. Ditempelkannya dua bibir itu dengan ringan, tidak kuat dalam menempelkannya, ya. Ini iqlab, ya. Dan ini yang perlu diperhatikan pada bacaan iqlab dalam prakteknya, ya. Kalau bacanya kita ngerti nun sukun bertemu dengan ba, ya. Dan kaidahnya definisinya sudah kita pahami, taklibun nun miman, tapi dengan ikhfa'ul mim. Kalau kemudian dibaca mim ba'di, ini hanya taklibun nun miman, ya. Hanya mengganti nun menjadi mim saja tanpa ada ikhfa. Mim, karena mimnya jelas, ya. Mim ba'di, ketika intibaqus syafatain, nempelnya dua bibir itu kuat, ya. Maka akan semakin menampakkan mimnya di sini, ya. Idharul mim. Tapi di sini adalah ma ikhfa'ul mim, dengan disembunyikan mimnya. Caranya dengan nempelnya itu tidak terlalu kuat, ya. Ini saja, ya. Maka ini juga sekali lagi butuh kepada latihan dan juga butuh kepada perhatian kejelian ketika kita membaca Al-Quran pada ayat-ayat yang seperti ini. Baik, selesai dari yang ketiga atau keempat, ya. Dari hukum nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, sisanya tinggal ikhfa. Kita langsung ini lanjut. Sudah jam 9, ya. Besok lagi insyaallah pagi bismillah taala kita lanjutkan di ikhfa-nya. Karena ikhfa di sini juga ada rincian, ya. Ikhfa juga sama seperti pada izhar, ya. Ya. Dan ikhfa ini kalau izhar tadi hanya kuat, sedang, dan lemah saja izharnya. Tapi kalau ada ikhfa, namanya ikhfa, ini adalah mabaina izhar wal idgham, ya. Di antara izhar dan idgham, maka ada yang lebih dekat kepada izhar dan ada yang lebih dekat pada idgham. Insyaallah kita bahas besok bismillah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Alhamdulillah.